koalisi perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Betul. Aku sebagai masyarakat biasa ada 2 pertanyaan, Bang. Apa tuh? Pertama, kapan jalannya? Dan kedua, kenapa bubar? Belum jalan udah bubar. Kita karena nggak tahu, Bang. Ini sama kayak tipe-tipe cowok kalau datang curhat ke temannya dia bilang, ih aku habis putus. Ditanya sama temennya, kapan jadiannya? Belum. Oh, Baru PDKT. Baru PDKT. Oh udah putus, bukan putus. Emang nggak ditolak aja itu Emang berarti. ditolak aja. Iya. Deklarasi Koalisi Perubahan batal, pencalonan Anies berisiko kandas. Demikian judul berita utama harian Kompas, Kamis 10 November 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ini bukan tanpa alasan koran yang bermarkas di Palmerah itu menurunkan judul berita yang cukup menghentak. Sebab ini hari adalah batas waktu yang disebut-sebut hari sakral pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tapi nyatanya, judul ekor berita harian Kompas lebih sendu kelabu lagi, yakni pencalonan Anies Baswedan berisiko kandas di tengah jalan. Tapi demikian, Kompas memberi harapan, khususnya kepada para pendukung Anies, bahwa batalnya rencana deklarasi koalisi perubahan yang seharusnya jatuh pada hari ini bukan berarti rencana Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk berkoalisi ikut batal. Banyak hal diklaim sudah disepakati dalam tim kecil, tulisnya. Kita ketahui bersama bahwa ngebetnya Surya Paloh untuk mendorong Anies Baswedan sebagai bakal capres sudah tercium sejak 3 tahun lalu, saat Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP menolak bersalaman dengan Surya Paloh dalam acara publik yang disorot banyak mata kamera. Ya, boleh jadi masih memendam amarah saat 3 tahun kemudian. Persisnya beberapa pekan lalu, Nasdem yang didirikan Surya Paloh mendeklarasikan sendiri Anies Baswedan selaku capres tanpa dukungan Demokrat dan PKS. Konon ketiga partai yang secara persyaratan presidensial threshold mencukupi bakal mendeklarasikan bersama Anies Baswedan tersebut. Nyatanya, hari ini, hari yang ditentukan itu, deklarasi pencalonan bersama 3 partai tersebut tidak terjadi. Padahal Anies sudah lari kencang bersolo karir dengan melakukan kampanye di mana-mana selepas pensiun sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengapa usulan Nasdem tidak segera diamini PKS dan Demokrat? Ya, tentu banyak faktor, khususnya bagi Demokrat yang sekarang sedang di atas angin sebagai partai politik dengan elektabilitas tertinggi setelah PDIP dan Gerindra. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini sedang naik daun dengan semakin merayapnya popularitas dan elektabilitas. Bukankah wajar belaka jika Demokrat ingin posisinya dibalik, AHY capres, Anies cawapres? Dibanding Nasdem yang memang pertama-tama mencalonkan Anies sebagai presiden, elektabilitasnya malah anjlok, setidak-tidaknya berdasarkan survei Litbang Kompas. Benar bahwa elektabilitas Anies 3 tertinggi setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tetapi, apalah artinya jika tanpa dukungan partai atau gabungan partai dengan suara yang mencukupi untuk Pilpres 2024? Alasan PKS yang tidak segera mengamini keinginan Nasdem bersifat basa-basi politik belaka. Misalnya, PKS ingin pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres lebih dulu diselesaikan sebelum sama-sama bersepakat mendeklarasikan Anies Baswedan. Sementara Demokrat menyebut alasan tak kalah politisnya bahwa ketiga partai masih berproses mencari pasangan yang benar-benar wajah dari perubahan dan bisa memenangi Pilpres 2024. Pasangan yang dimaksud Demokrat adalah sosok cawapres untuk mendampingi Anies.
Dalam pandangan Demokrat untuk konteks cawapres, AHY lah yang pantas mendampingi Anies dibanding yang lainnya. Tetapi, bagaimana pandangan PKS? Tentu tidak bisa mengiyakan begitu saja keinginan Demokrat, sebab PKS pun punya jagonya sendiri, seperti Ahmad Heriawan yang menurut mereka pantas mendampingi Anies. Bahkan, sempat tersiar kabar PKS akan hengkang dari tripartit untuk berlabuh ke koalisi lain jika keinginannya terabaikan. Jika ini terjadi, Nasdem Demokrat akan pincang dan gagal mengusung capres-cawapresnya. Suaranya tidak akan cukup memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Nasib Anies pun berada di ujung tanduk. Benar bahwa kesepakatan pencalonan belum terwujud, tetapi dalam pantauan media aktivitas Nasdem dalam menjual dan menyosialisasikan Anies Baswedan tidak berhenti. Berbagai kota besar di sejumlah provinsi, Nasdem terus mempromosikan Anies tanpa henti. Bagaimana dengan partai yang lain? Terbaca masih anteng-anteng saja, meski mungkin gerilya di bawah tanah harus dilakukan. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo melempar isyarat bahwa Prabowo lah yang nanti giliran menjadi presiden. Prabowo tentu saja sumringah dibuatnya, bahkan sampai berdiri dan memberi hormat segala. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ada dugaan pernyataan Jokowi itu tidak lepas dari restu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP dengan catatan cawapresnya adalah Puan Maharani. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo selaku pemegang elektabilitas tertinggi yang sangat potensial? Jika Gubernur Jawa Tengah itu tetap loyal kepada PDIP, maka Menteri Dalam Negeri akan menjadi bagiannya. Setidaknya, ya itulah bisik-bisik yang terdengar dari kandang banteng. Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, ADART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai